Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami mau merenungkan Yosua 21 ayat 43 ya. Sebelum kami merenungkan, mari kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Bapa yang di surga yang kami kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang tak terhingga ini. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan kepada kami. Ya Aba, ya Bapa yang bertata di surga, terpujilah Engkau yang maha tahu, terpujilah Engkau yang maha kasih, terpujilah Engkau yang maha tinggi, terpujilah Engkau yang maha agung, terpujilah Engkau yang maha kudus-kudus. Padamulah kami mengucap syukur dan berdoa di pagi hari ini. Berkati pekerjaan kami di sepanjang hari ini, berkati kesehatan kami, dan berkatilah kami dengan tangan-Mu yang kudus, memimpin kehidupan kami ke jalan-Mu yang benar. Padamulah kami berdoa dan mengucap syukur. Berilah telinga pada perkataan kami di pagi hari ini. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan di sepanjang hari, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar kami dapat menghidupkan firman-Mu yang hidup, pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan kami mengucap syukur di pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yosua 21 ayat 43 ya. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Setelah menyeberangi sungai Yordan, Yosua lebih dahulu pergi ke selatan dan mengalahkan gabungan tentara yang dipimpin 5 raja Amori. Kemudian dia ke utara dan mengalahkan tentara yang berkoalisi. Demikian dia menguasai seluruh tanah itu dan membagi-bagikannya. Kita tak mungkin membaca cerita kemenangan Israel tanpa mempertanyakan etika pemusnahan total. Apakah itu sungguh-sungguh atas perintah Allah? Nah, 3 hal perlu diperhatikan. Pertama, janji yang dibuat kepada para bapak leluhur. Berulang kali Allah menjanjikan tanah itu. Tapi kepemilikan itu tidak mungkin terjadi tanpa pengusiran penduduknya. Kedua, kejahatan orang Kanaan. Abraham diberitahu bahwa keturunannya baru akan mewarisi tanah itu saat kedurjanaan orang Amori itu genap. Kejadian 15 ayat 16 ya, kejahatan yang dibuat orang Amori ya. Yahweh memberikan tanah itu bukan karena kebaikan Israel, tapi karena kejahatan Kanaan. Ulangan 9 ayat 4 sampai 5 ya. Agama orang Kanaan begitu memuakkan penuh penyembahan berhala dan tak bermoral, termasuk kebiasaan mengorbankan anak. Sehingga terhempasnya orang Kanaan digambarkan dengan dimuntahkan oleh tanah itu. Allah bahkan memberikan peringatan akan memuntahkan umatnya jika menajiskan tanah. Imamat 18 ayat 24 sampai 30, Imamat 20 ayat 22 sampai 23, Ulangan 12 ayat 31. Yang ketiga, adanya bahaya korupsi. Musa berkata, janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka. Ulangan 7 ayat 2. Mereka harus membasmi bersih semua alat penyembahan berhala karena Israel adalah umat kudus bagi Tuhan. Ulangan 7 ayat 6. Mereka tidak boleh berlaku seperti Kanaan dengan segala kenajisannya. Ulangan 18 ayat 19. Atau melanggar perjanjian Yahweh
Hakim-Hakim 21 ayat 1 dan Hakim-Hakim 2 ayat 20, Ersa 9 ayat 1, 10 sampai 12. Inilah satu-satunya perang suci yang disahkan Yahweh. Seandainya Israel menaati Allah dan menghabisi bangsa Kanaan dengan praktik jahatnya, tak perlu ada pertempuran dengan bangsa-bangsa sekitarnya. Kita juga dipanggil untuk melakukan berdarah dikar terhadap dosa. Marilah kita orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa berbuat baik untuk menyenangkan hati Tuhan kita dan mengucap syukur, berdoa, membaca firman Tuhan, menghidupkan firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus lah yang memimpin kita senantiasa di sepanjang hari, sepanjang kita masih ada di dalam dunia ini. Ya, kita berdoa minta hikmat dengan pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita di sepanjang hari ini. Amin.